ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Shalom. Selamat hari Minggu. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat kan? Pasti sehat Kak adik-adik. Sudah duduk yang manis, mandi, udah tersenyum, penuh sukacita. Mau siap ngapain ya Kak adik-adik ini ya? Hari ini kita ketemu lagi karena kita sudah siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Kak Shirley. Senangnya. Nah, tapi sebelum kita memulai saat teduh kita, sebelum kita mempersiapkan semuanya, ada hal-hal yang harus kita siapkan. Apa ya Kak? Pertama, tentu saja Alkitab. Alkitabnya. Kemudian yang kedua adalah celengannya. Persembahan dalam celengan ya. Dan yang ketiga, Tentu saja alat tulis. nah, kalau semuanya sudah disiapkan, semuanya duduk manis, harus ikut ibadah ini dari awal sampai akhir ya. Ajak mama papanya juga dan adik-adiknya. Sebelum itu, kita akan bersaat teduh. Saat teduh sudah selesai. Nah, sekarang semuanya harus bersemangat ya Kak ya. Tentu saja adik-adik kan lagi bersukacita Kak. Semangat. Bener, kalau gitu semangat kalau sambil duduk nggak enak kan Nggak Kak? enak. Berarti harus berdiri ya Kak ya? Berdiri. Oke, kita ajak adik-adik yang di rumah untuk berdiri. Mari berdiri semuanya ya. Sudah berdiri semuanya? Oke, kita akan memuji Tuhan dengan pujian hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita berdoa untuk ibadah kita hari ini. Kenapa kita harus berdoa? Karena kita mau Tuhan Yesus hadir dalam ibadah kita. Sehingga kita bawa sukacita ya Kak ya. Iya. Yuk semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Jangan ganggu-ganggu saudaranya ya. Kita mau bicara sama Tuhan Yesus. Ikuti Kak Ina berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bersyukur hari ini hari ini Tuhan masih Tuhan masih memberkati kami. memberkati kami. Tuhan, saat ini saat ini kami datang untuk memuji namamu namamu dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, Tolong kami Tuhan, beri kami sukacita dan damai sejahtera hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Amin. Masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Masihlah Kak tentunya. Oh, kakak-kakak di sini juga masih semangat? Iya. Luar biasa. Memang anak Tuhan itu selalu semangat, selalu sukacita ya Kak, Iya. dimanapun berada. Kita akan sambung pujian kita dengan pujian Aku Gereja,
kau pun gereja. Masih ingat gerakannya kan? Masih berdiri loh, nggak boleh duduk ya. Yuk. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Tuh, gereja tadi apa Kak? Bukan gedung. Kita Kak, orang Gereja Kak. adalah orangnya. Jadi kita harus menunjukkan kasih Tuhan dalam hidup kita ya Kak ya. Iya, kita bersaksi untuk kebaikan dengan apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Contohnya apa tuh Kak? Tuh, contohnya kita nggak boleh pilih-pilih teman ya Kak ya. Betul. Dan dengar-dengaran sama papa mama Kak, kalau di rumah ya. Nggak boleh bertengkar sama kakak adik atau teman. Nah Kak, kita udah siap untuk dengerin firman Tuhan. Kita puji Tuhan dulu ya. Lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Masih berdiri ya Kak ya? Masih. Pakai gerakan adik-adik ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, 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 berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, 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 berbuah, 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 berbuah. Baik adik-adik, silakan adik-adik duduk yang baik. Kita akan berdoa sebelum Kak Muti memberitakan firman Tuhan. Mari tundukkan kepala, lipat tangan kalian, dan tutup mata. Tuhan Yesus yang maha baik, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berikan kami hikmat untuk kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik dan benar, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong Kak Muti dalam memberitakan firman Tuhan, agar Kak Muti boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada anak-anak, dan anak-anak boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Syaltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam,
perhatikanlah keadaanmu. Selamat pagi adik-adik. Sukacita ya kita bertemu pada pagi hari ini. Adik-adik tadi Kak Muti mendengar adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah berdoa ya. Dan saat ini waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, tadi adik-adik sudah membaca bersama-sama ya dari kitab Hagai di Perjanjian Lama, Hagai pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Dalam bacaan itu kita menemukan Nabi Hagai menyampaikan firman Tuhan ya kepada pemimpin dari umat yang pulang dari pembuangan di Babel. Mereka disebutkan namanya ada Zerubabel, Bupati Yehuda, kemudian ada Yosua bin Yoyada, dia juga adalah seorang imam. Nah, adik-adik, mereka berada di Babel selama 70 tahun. Mereka menjadi budak. Nah, mereka kenapa berada di Babel? Mereka setengah dihukum oleh Tuhan. Kenapa mereka dihukum? Karena mereka tidak setia dengan janji mereka kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Mereka punya Allah-Allah lain, yaitu Baal-Baal, sehingga Tuhan marah. Kerajaan Israel kalah dengan Babel sehingga mereka ditawan ke Babel. Hukuman itu berlangsung selama 70 tahun. Dan saat mereka selesai dari hukuman itu, mereka dibawa kembali ke Yerusalem. Ya. Yang menjadi pemimpin mereka itu namanya Zerubabel. Ya. Apa yang harus dilakukan pada saat mereka kembali ke Yerusalem? Mereka harus kembali membangun bait Allah. Kak Muti punya miniatur ya. Ini adalah bait Allah yang dibangun pada saat Raja Salomo. Nah, adik-adik, pada saat mereka kalah dengan Babel, bait Allah ini dihancurkan. Sehingga saat ini mereka harus kembali, Tuhan menyuruh kepada pemimpin mereka Zerubabel. Di dalamnya juga ada Esra ya. Nah, Esra harus membangun kembali peribadatan orang Israel. Mereka harus dimulai dengan membangun bait suci ini. Nah, adik-adik, rupa-rupanya ya di tengah jalan pada saat mereka membangun bait Allah ini banyak sekali tantangan. Karena apa, Dek? Orang-orang yang sudah berada di sana pada saat mereka ada di Babel itu tidak mau kalau ada yang datang. Ya, mereka merasa terusik sehingga mereka membuat banyak dalih-dalih ya. Mereka mengintimidasi atau mereka menakut-nakuti. Bahkan mereka menulis surat fitnah ya kepada raja di Babel sana ya. Pada saat itu Babel sudah kalah, Dek. Yang mengganti adalah kerajaan Persia. Mereka menulis surat bahwa orang yang pulang dari pembuangan ini, mereka punya niat untuk memberontak. Sehingga saat ini mereka sedang membangun kembali kerajaan yang baru yang akan memberontak kepada kerajaan Persia. Nah, adik-adik, orang-orang yang sedang membangun ini mereka tidak tahan. Kalau adik-adik nanti baca ya bersama mama di Esra pasal 4 itu dikatakan akhirnya mereka berhenti membangun. Nah, proses berhenti ini, Dek, bukan 1-2 tahun tapi 15 tahun. Waktu yang lama. Sehingga Tuhan kembali menyuruh Hagai ya, Nabi Hagai yang kita baca tadi itu untuk mengingatkan mereka harus membangun bait Allah itu. Mereka harus kembali memulai peribadatan. Mereka harus kembali memuliakan Tuhan. Sehingga bait Allah itu harus segera dibangun. Ya. Kenapa adik-adik? Mereka kok sampai begitu lama 15 tahun mereka tidak meneruskan pembangunan itu. Ternyata mereka membangun rumahnya sendiri-sendiri. Ya, kalau kita baca tadi di Hagai, itu Tuhan mengatakan, kenapa
Apakah belum waktunya untuk membangun kembali bait Allah? Kenapa kalian membangun rumah dengan kayu-kayu? Rumah-rumah kalian sudah lebih dulu dibangun daripada rumah Tuhan ini. Itu membuat Tuhan marah, adik-adik. Ya, ayat kelima sampai ayatnya yang ketujuh, adik-adik bisa lihat bagaimana Tuhan itu, ya, ayat yang kelima kita tahu. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu, ya. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditarung di dalam pundi-pundi yang berlobang. Itu apa tandanya, Dek? Itu tandanya bahwa mereka keadaannya bukan menjadi lebih baik, tapi keadaannya menjadi lebih buruk. Walaupun mereka sudah berusaha keras, tapi mereka tidak mendapatkan hasil yang baik. Itu yang mau Tuhan katakan. Kalau rumah itu tidak segera dibangun, keadaanmu akan menjadi buruk, bukan menjadi baik. Nah, itulah isi firman dari yang kita baca tadi. Nah, adik-adik, yang cerita tadi tentang Nabi Hagai tadi yang memberitahu umat Israel untuk segera membangun rumah Tuhan itu, ya, Tuhan marah karena mereka tidak memprioritaskan, nah, tidak memprioritaskan apa yang harus dikerjakan dulu. Karena ketakutan mereka, maka mereka melupakan tugas utama. Nah, kalau dalam keadaan sehari-hari ceritanya seperti ini, Dek. Sama seperti waktu kalian sedang belajar mempersiapkan ulangan besok, kemudian bahannya itu sulit sekali, ya, lupa terus. Nah, padahal di dekat kita itu ada TV yang sedang nyala. Nah, pada saat kita sedang kesulitan seperti itu, tahu sempat ngelirik gini, ceritanya bagus, filmnya bagus, ya, lupa sama tadi sedang belajar tadi. Akhirnya kita lebih banyak menonton acara TV. Pada saat mama mendengarkan atau melihat adik-adik sedang nonton TV, memperingatkan, ayo, gimana belajarnya, ayo. Iya, sik ma. Nah, karena adik-adik tidak fokus, tidak memprioritaskan mana yang harus dikerjakan, akhirnya sampai cerita itu selesai. Begitu cerita itu selesai, adik-adik ngantuk. Akhirnya apa? Tidur. Besok waktu mau ulangan, adik-adik tidak bisa mengerjakan. Nah, mama marah karena adik-adik tidak bisa mempersiapkan diri untuk ulangan. Nah, itu adik-adik. Kenapa adik-adik dimarah oleh orang tua? Karena melupakan tugas utama. Sama seperti orang Israel tadi yang Tuhan berfirman kepada Hagai tadi kan, bahwa keadaanmu tidak akan menjadi lebih baik. Sama, Dik. Kalau kita tidak fokus pada prioritas, ya, memilih mana yang harus dikerjakan, adik-adik juga akan mendapat kesulitan. Keadaanmu tidak akan menjadi baik. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, Kak Muti mau tanya, kalau setiap hari, apa yang adik-adik kerjakan waktu bangun tidur? Begitu bangun, apa yang dipegang dulu? HP dulu, atau mainan dulu, atau duduk berdoa dulu? Ini penting adik-adik. Kenapa Kak Muti kembali mengingatkan ini kepada adik-adik? Harus ketika kita membuka mata, yang harus dicari adalah Tuhan dulu. Jadi adik-adik berlutut, berdoa, atau di pinggirnya tempat tidur, ajak mama, papa, atau kakak, siapapun yang tidur bersama adik-adik, berdoa. Kita mengucap syukur dan menyerahkan semua rencana-rencana kita hari itu. Agar apa? Tuhan mengendalikan hidup kita. Ya, di Amsal pasal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Allah akan meluruskan jalan. Nah, itu adik-adik.
itu pentingnya kita harus mencari Tuhan di awal. Supaya dalam memilih prioritas-prioritas yang dipentingkan adalah memilih prioritas mencari Tuhan. Kenapa, Dek? Karena Tuhanlah yang memberi hidup kita. Tuhan adalah sumber berkat. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari cerita hari ini? Yang pertama adalah hidup ini harus memilih dan menentukan prioritas, ya. Yang kedua, karena Tuhan yang memberikan hidup ini, maka memilih melakukan kehendak Tuhan adalah prioritas utama. Lewat apa kita bisa tahu kehendak Tuhan? Lewat baca firman setiap hari, lewat doa yang rutin, dan juga jangan lupa kita juga harus melihat kiri kanan, membantu teman, membantu sesama, karena itu adalah bagian dari mengasihi Tuhan, ya. Kemudian yang ketiga apa? Memilih mengutamakan Tuhan akan membawa kita pada pembaruan bagi kehidupan, karena Tuhan adalah sumber berkat yang menjamin hidup manusia. 3 itu ya, Dek, ya, jangan lupa. Yang pertama, hidup harus memilih prioritasnya mana. Yang kedua, kita harus melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu prioritas mencari Tuhan karena Dia yang mempunyai hidup. Yang ketiga, kalau kamu tadi sederhanakan ya, yang ketiga, Tuhan adalah sumber berkat yang menjamin hidup manusia. Makanya adik-adik harus selalu fokus mencari Tuhan. Nah, adik-adik, di akhir cerita ini mari kita sama-sama memilih dan mengatur kegiatan kita, ya. Setiap hari mulai dari bangun harus dengan apa tadi? Berdoa, ya. Kemudian baca firman. Lalu adik-adik disusun setiap hari apa sesuai dengan pelajaran. Karena kan kita sekarang daring, ya, di rumah, punya waktu, bisa banyak waktu, tapi jangan lupa tujuan fokus adik-adik adalah belajar. Kenapa? Karena itulah adik-adik masih dalam tahap mempersiapkan masa depan adik-adik. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Karena Tuhan akan mengendalikan hidup kita, Dek. Kan tadi kita sudah atur jadwalnya, ya. Itulah firman Tuhan kita hari ini. Biarlah adik-adik selalu mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, mari sekarang kita akan berdoa, ya. Kita akan doa syafaat. Lipat tangannya, konsentrasi Dek, ya, untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur sudah diingatkan kembali untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan tadi, Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus kami akan dimampukan untuk melaksanakannya. Biarlah adik-adik selalu mengingat apa yang harus dilakukan ketika mereka memulai hidup setiap hari. Mencari Tuhan, bersyukur dan menyerahkan dalam sepanjang hidup di hari itu, Tuhan, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Saat ini kami mau berdoa buat adik-adik dalam masa pandemi COVID. Mereka harus melaksanakan tugas belajar di rumah dengan daring. Tuhan, berbagai upaya dilakukan agar mereka mampu mengikuti setiap perintah atau setiap apa yang diajarkan oleh guru mereka, ya Bapa. Dan sudah beberapa bulan ini mereka bisa menerima apa yang dilakukan setiap hari. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa, biarlah mereka tidak putus asa, tidak bosan, oleh karena mereka tidak boleh melakukan kegiatan di luar rumah. Ya Tuhan, biarlah mereka terus mau tunduk atau mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh guru maupun oleh orang tua mereka. Dan kami juga berdoa untuk kesehatan mereka, ya Bapa. Saat ini sudah musim penghujan Tuhan, biarlah Tuhan mau menyempurnakan kesehatan adik-adik agar mereka dapat belajar dengan baik karena kesehatan terjaga. Juga orang tua yang selalu membimbing, selalu
mengawal mereka setiap hari. Tuhan juga berkati segala pekerjaan mereka, kehidupan mereka setiap hari, segala yang dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah. Biarlah Tuhan sendiri yang menjaga orang tua dalam pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa membebaskan kami dari pandemi COVID ini. Segala upaya yang dilakukan Tuhan, berkatilah untuk vaksin-vaksin yang akan datang ini. Biarlah Tuhan semuanya berjalan lancar, sehingga kami akan memulai masa yang baru dengan kebiasaan yang baru, dengan kesehatan yang baru yang terus terjaga. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat saudara kami, teman-teman kami yang berada jauh dari tempat kami, yang saat ini mungkin mengalami banjir, tanah longsor, angin puting beliung. Ya Tuhan, kami mohon biarlah kiranya pemerintah setempat mampu untuk mengupayakan kebaikan bagi daerah-daerah yang terkena dampak bencana ya Bapak. Kami berdoa buat teman-teman yang saat ini mungkin tidak bisa kembali melakukan aktivitas dengan baik, walaupun di dalam rumah oleh karena banjir masuk di dalam rumah. Ya Tuhan, tolong mereka. Bantu kiranya Tuhan agar mereka tetap sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Bapak, kami berdoa juga buat orang-orang yang berada di sekitaran kami, tetangga-tetangga kami ya Bapak. Biarlah Tuhan mereka juga bersama-sama bisa hidup sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga buat teman-teman yang dalam minggu-minggu ke depan ini berhari ulang tahun. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan. Biarlah dalam tahun yang baru, usia yang baru, mereka terus memfokuskan diri mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Biarlah mereka mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa syukur kami, inilah permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa sempurna kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan tidak lihat nilainya, tapi Tuhan lihat ketulusan hati kita memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan yang kita masukkan dalam celengan, sambil kita puji Tuhan ya, kita nyanyi, mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya.
adik-adik, untuk menutup ibadah hari ini kita akan memuji Tuhan satu kali lagi dengan pujian tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedih terus percaya padanya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ya ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa utamakan Tuhan dalam setiap langkah-langkah kita setiap hari. Mari berdoa dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. Ibadah sudah selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.